المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء الآية 127 إلى 130 بداية من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Pagi hari ini kita sampai pada ayat 127 dan insyaallah kalau cukup waktu sampai 130. Dimulai dengan syarhul kalimat, beberapa penjelasan dari beberapa kalimat yang ada dalam 4 ayat yang akan kita bahas ini. Yang pertama kalimat yastaftunak, ay talabul futya, meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Tentang apa? Tentang wanita dan hak-hak yang berkaitan dengan wanita. Seperti apa? Seperti warisan dan mahar ya. Karena memang di masa jahiliyah itu kalau suami meninggal, wanita itu gak dapat warisan, anak-anak juga demikian. Dan ini menjelaskan tentang hal tersebut insyaallah. Wa ma yutla alaikum qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum, dan apa yang dibacakan terhadap kalian di dalam Al-Quran, ay wa ma yuqra'u alaikum fil Quran. Ma kutiba lahunna, kalimat berikutnya kalimat ma kutiba lahunna, ay ma furidha lahunna minal muhur wal miras, ya apa yang diwajibkan bagi untuk mereka untuk mendapatkan apa? Mahar dan warisan.
Kemudian antaqulu lil yatama bil qist. Kalimat kalian bil qist ay bil adl, dengan cara yang adil. Tidak boleh dizalimi wanita itu. Cuman kadang-kadang kalau sekarang ingin menuntut yang lebih. Kenapa bagian wanita separuh dari bagian laki-laki gitu. Kalau kita baca ayat ini dan memahami betul, maka tidak akan merasa tidak adil, dan inilah keadilan yang Allah berikan nanti ya. Kalimat berikutnya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalimat nusyuz ya, keluar dari ketaatan. Nusyuz itu bisa jadi dari wanita atau dari istri atau dari laki-laki. Dan ini dijelaskan nanti bagaimana bentuk nusyuz ya. Kemudian ketika ada perdamaian dan seterusnya, itu dijelaskan juga nanti. Kalimat berikutnya, wa uhdiratil anfusus syuh. Ini berbicara tentang karakter kikir gitu ya. Jubilatin nufus ala syuh, di mana jiwa itu yang memang karakternya kikir, maka fala yufariquha abadan, itu tidak bisa ya hilang secara keseluruhan. Maka di situ nanti ada, kalau ada suami yang pelit luar biasa gitu kan, sehingga ada nusyuz, tidak memberikan haknya dengan sempurna dan seterusnya. Kemudian akhirnya ada perdamaian dan seterusnya. Supaya apa? Kembalilah, nggak pisah gitu antara suami istri gara-gara sifat kikir tersebut umpamanya. Maka diperbolehkan, dan itu wasulhu khair, nanti dijelaskan. Kalimat berikutnya, fatadharuha kal mu'allaqah, ay fatatrukuha kal mu'allaqah ma hiya bil muzawwijah wala mutallaqah. Ini juga nggak boleh meninggalkan wanita karena nggak senang dibiarin gantung. Yang mu'allaqah itu gantung tidak jelas. Dia kalau punya suami seperti nggak punya suami, kalau ditalak juga nggak ditalak ya. Kenapa? Karena nggak bisa menikah, karena statusnya masih punya suami ya, seperti itu. Kalimat berikutnya, min sa'atih. Kalimat min sa'atih ay min rizqihi alwasi', dari rezekinya yang lapang. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Ini di ujung ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala wasi'ul fadli, karunia-Nya itu luas. Ya. Hakiman, maha bijaksana. Maksudnya apa? Memberikan anugerahnya, karunia-Nya ke semuanya itu hasba ilmihi ta'ala wa hikmatihi. Jadi karena Allah maha tahu itu semuanya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya, dan Allah maha bijaksana terhadap apa yang telah Allah putuskan tersebut. Tidak ada kezaliman sedikit pun dalam hal itu. Artinya betul-betul adil. Makna ayat. Berikutnya makna ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Hadhil ayatul arba'u kullu ayatin minha tahmilu hukman syar'iyyan khasan. Jadi ini yang di depan kita ada 4 ayat ya. Setiap ayat itu membahas satu hukum syar'i secara khusus. Jadi ada masing-masing hukum yang akan dijelaskan dalam 4 ayat ini. Fal'ula, maka pada ayat yang pertama yaitu ayat 127 ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya ayat 127. Ayat ini turun sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan yang beredar
pada sebagian sahabat. Sahabat pada bertanya tentang apa? Sekitar permasalahan hak-hak para wanita. Apa hak mereka, apa kewajiban mereka? Karena adat istiadat yang berjalan pada waktu itu, bahwasanya pada masa jahiliyah wanita dan anak-anak itu tidak mendapatkan warisan, ya. Bahkan kita juga sudah pernah bahwasanya kadang-kadang itu kalau jahiliyah dulu, kalau ibunya cantik anaknya nikahin ibunya, dan itu jelas melanggar. Nah, ini permasalahan lain lagi, bahwasanya para wanita dan anak-anak itu dihalang-halangi untuk mendapatkan warisan. Ini satu sisi seperti itu. Kemudian anak-anak yatim, ya, tidak diperhatikan dan tidak dijaga haknya. Bahkan kalau ada di awal ayat itu, kalau ada anak yatim perempuan cantik, itu walinya nikahin, diambil semua hartanya, tidak diberikan maharnya, sampai seperti itu. Kalau wanita anak yatim itu jelek, dihalang-halangi untuk nikah supaya hartanya bisa tetap dikuasai gitu. Itu seperti itu dulu. Falidha nazalatil ayah al-ula. Oleh karenanya turunlah ayat yang pertama ini dari surat An-Nisa ini, ya. Wa qarrar haqqal mar'ati wat tifli fil irthi. Dan ayat ini menetapkan, ya, hak wanita dan anak-anak di dalam apa? Dalam hal warisan. Wa haddat 'alal muhafadzati 'ala malil yatama, dan menganjurkan supaya menjaga harta anak yatim. Anak yatim itu kan, ya dia tidak mengerti apa-apa namanya juga anak yatim, masih kecil, belum sampai umur balik, taunya hanya main. Dia punya harta banyak juga nggak tahu. Maka biasanya wali itu kalau yang baik ya dijaga, nggak boleh campur harta dia dengan harta anak yatim gitu. Tapi yang punya niat buruk banyak melakukan itu dan nggak ada yang nuntut. Kenapa? Seakan-akan dia adalah orang yang melindunginya, padahal banyak harta anak yatim yang diambil. Wa kasuratit tasaulat, dan pertanyaan-pertanyaan sekitar atau seputar hal tersebut banyak sekali. La'alla Qur'anan yanzilu ijabatan lahum. Berharap Al-Quran itu turun, ya, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Haitsu ittarrat nufusuhum. Jadi jiwa-jiwa mereka itu ittarabat nufusuhum, enggak tenang gitu. Ini kenapa seperti ini, ya? Kan adat kebiasaan yang ada pada waktu itu seperti itu, dan ini ternyata ya bertentangan dengan jiwa hati setiap orang yang artinya pada waktu itu langsung mengalaminya, yaitu siapa? Para sahabat Nabi. Maka tatkala peristiwa-peristiwa ini terjadi, fanazalat hadhil ayatul karimah, maka turunlah ayat yang mulia ini, ayat 127, yang mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Di awal surat sudah jelaskan, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka gitu, jangan sampai dihalang-halangi. Ini kepada walinya gitu, ya. Wa annahul hukmun nihai fil qadiyah, dan itu adalah hukum yang sudah ditetapkan secara pasti dalam masalah ini, tidak ada nasakh lagi gitu. Fala muraja'ata ba'da hadhihi, dan setelah ayat ini turun maka tidak perlu ragu lagi, tidak perlu, isinya sudah jelas, ini sudah hukum, ini adalah hukum, sudah finish gitu.
tidak ada lagi nasakh dan seterusnya. Faqala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa yukhatibu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam ayat wa yastaftunaka fin nisa. Artinya para sahabat masih saja bertanya, minta fatwa tentang nisa. Maksudnya adalah tentang hal-hal yang berkaitan apa yang seharusnya menjadi milik para wanita dan kewajibannya. Di antara hak-hak tersebut adalah kal-irs, seperti hak warisan, wal mahr, hak untuk mendapatkan mahar. Nah, seperti dijelaskan tadi, kebiasaan yang ada wanita tidak mendapatkan warisan. Kemudian kalau ada anak yatim, ya, dinikahi oleh walinya, sudah hartanya diambil, maharnya nggak dikasih, kan jahat itu ya. Maka ayat ini menjelaskan hal tersebut. Wa ma ila dzalik, dan hal-hal yang berkaitan dengan wanita dan anak yatim. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka, wahai utusanku, Allahu yuftikum fihinna, Allah Subhanahu wa taala telah memfatwakan kepada kalian tentang masalah wanita dan anak yatim tersebut. Wa bayyana lakum ma lahunna wa ma 'alaihin, dan Allah telah menjelaskan apa yang menjadi hak mereka para wanita dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabu an tankihuhunna." Maksudnya adalah, dan apa yang telah dibacakan kepada kalian dalam masalah yataman nisa, anak-anak yatim. Pada awal surat Kafin itu sudah cukup bagi kalian, la tahtajuna ma'hu ila man yuftikum aidan. Di awal ayat sudah cukup, tidak perlu minta fatwa lagi, atau tidak perlu kalian diberikan fatwa. Fatwa itu sudah cukup. Kenapa? Idz bayyana lakum anna man kana tahtahu yatimah la yarghabu fi nikahi falyu'tiha malaha. Bahwasannya sudah dijelaskan, ya, siapapun yang punya kewajiban atau dia merawat atau menjadi walinya seorang anak yatim. Kalau anak yatim itu nggak cantik lah gitu biasanya. La yarghabu fi nikahiha, walinya tidak ingin menikahinya. Falyu'tiha, maka hendaklah dia berikan kepada anak yatim perempuan tadi yang dianggap tidak cantik. Apa? Malaha, harta bendanya, jangan dikurangi, berikan. Wal yuzawwijuha ghairuhu, dan hendaklah orang lain menikahi dia. Wala yahillu lahu ayyahbisaha fi baitihi, maka nggak boleh dia menghalang-halangi. Ada yang melamar ditutup-tutupin, ya. Kenapa? Kalau sudah nikah nanti hartanya tidak bisa dikuasai lagi, kan begitu. Itu jahat sekali, dan dijelaskan seperti ini ya, memang ada orang-orang seperti itu. Wala yahbisuha min mahriha syai'an, dan kalau sudah wala yahillu lahu ayyahbisa fi baitihi li ajli maliha, jadi haram hukumnya untuk menghalang-halangi dengan tujuan apa? Menghalangi hartanya supaya dia bisa ngelola gitu kan, karena kalau sudah nikah nanti diambil oleh suaminya dan seterusnya. Dan yang kedua, ingkanat yatimah jamilah, kalau anak yatim perempuan itu cantik, wa arada ayyatazawwajaha, dan dia pengen
menikahinya. Ya, kalau memang dia halal boleh menikahinya. Falyu'tiha mahramya silatiha, maka hendaklah dia berikan juga maharnya kalau dia nikahin, dan harta dia ya. Itu harta terpisah, bukan harta suami gitu. Maka hendaklah diberikan maharnya. Wala yahbisuha min mahriha syai'an, dan tidak boleh menahan sedikit pun mahar yang seharusnya menjadi milik anak yatim yang mau dinikahin tadi. Berikutnya wa qauluhu ta'ala wal mustad'afina minal wildan, ay wa qad aftakum bima yutla alaikum minal ayati fi awwali surah minal mustad'afina minal wildan. Kalimat al mustad'afina minal wildan artinya anak-anak yang lemah. Itu juga telah difatwakan kepada kalian pada ayat-ayat Al-Quran pada awal surat An-Nisa ini tentang mereka. Berikan kepada mereka haknya secara sempurna, jangan dikurangi. Ya, jangan dikurangi. Seperti dalam ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu kalau ada anak-anak ya, maka diberikan sempurna, jangan dikurangi. Anak-anak itu memang lemah, tapi mereka punya hak bagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak, maka anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Ikhwatal iman, kemudian falima hadhil muraja'at wal istifta'at, kenapa ini kita disuruh kembali dalam meminta fatwa? Kemudian dilanjutkan firman Allah wa antaqumu lil yatama bil qist. Maksudnya di antara apa yang dibacakan di dalam Al-Quran di awal surat ini, Allah memerintahkan kepada kalian agar adil, wa antaqumu lil yatama bil qist, agar kamu adil terhadap para anak yatim ya, dalam harta benda mereka. Kembalilah kepada ayat-ayat pertama dulu, seperti wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Itu kan menjelaskan hal tersebut. Artinya berikan harta anak-anak yatim itu dan janganlah kamu tukar. Ya, kalau nuker memang nggak ada yang tahu, tapi walinya tahu, jangan ditukar. Yang buruk diganti yang baik, artinya punya dia baik diganti yang buruk, atau dicampur, karena hal tersebut adalah dosa besar. Dilanjutkan di akhir ayat, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Maksudnya di ayat 127, dan apa yang kamu kerjakan daripada khair, kebaikan ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan itu semuanya maha mengetahui. Artinya ini anjuran, ajakan kepada mereka agar selalu berbuat baik dan berbuat ihsan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang lemah, wanita, anak yatim, itu kan orang-orang yang lemah ya. Dan ditegaskan lagi agar betul-betul menyempurnakan hak mereka. Jangan sampai, kalau di sini adamul masas, megang aja jangan gitu. Artinya jangan main-main gitu. Berikan hak mereka secara sempurna, jangan dikurangi. Ini yang dijelaskan di dalam ayat 127. Wa ammal ayatus tsaniyah, adapun ayat yang kedua, yaitu ayat 128.
wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Nah, pada ayat 128 ini ada hukum lain, ya. Ayat ini berisikan tentang hukum yang adil, ya. Rahiman wa irsyadan rabbaniyan sadidan, menjelaskan tentang bahwasannya seorang istri kalau mendapati suaminya nusyuz itu biasanya kan untuk wanita, tapi di sini dijelaskan suaminya yang nusyuz, artinya keluar dari kewajiban, ya, mungkin tidak memberi nafkah, sudah nggak mampu lagi dan seterusnya, macam-macam lah, berpaling, ya, seperti itu. Mungkin karena maaf nih, karena sudah terlalu tua gitu kan, sudah tua dan seterusnya. Maka kalau terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Maka ayat ini sebagai jawabannya. Wa huwa anna zawja idza tawaqqa'at min zawjiha nusyuzan, bahwasanya seorang istri kalau mendapati suaminya nusyuz, dan itu semuanya mungkin karena likibari sinniha, karena mungkin jadi wanita itu sudah tua. Ini kebalikannya, wanita itu sudah tua, mungkin sudah gak produktif. Aulikillati jamaliha, atau ada memandang sudah kayaknya kecantikannya sudah memudar. Maka di dalam hal ini kan seharusnya menikah itu karena diniha gitu kan. Tapi ini kalau terjadi seperti ini, waqad tazawwaja 'alaiha ghairuha fi hadzal hal, dalam kondisi seperti ini kemudian ada yang menikah, antajariya ma'a zawjiha sulha. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini seyogyanya ada perdamaian. Jadi sekali lagi, jika ada seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, ya, atau bersikap acuh tak acuh, maka keduanya dapat melakukan perdamaian. Seperti apa bentuk perdamaian tersebut? Perdamaian tersebut karena ada sebabnya gitu, ya. Seperti meninggalkan kewajiban suami istri. Kalau dari pihak istri, biasanya istri keluar dari rumah, ya, tanpa izin suami. Kalau dari pihak suami, bersikap kasar, KDRT lah sekarang itu, ya. Kemudian tidak mau menggauli istrinya, tidak mau memberikan haknya, dan seterusnya. Maka dalam hal ini boleh, ya, supaya tidak sampai pisah, umpamanya ada perdamaian, di antara keduanya. Wasulhu khair, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perdamaian antara keduanya itu adalah baik, tentunya dengan catatan-catatan kalau memang tidak ingin pisah gitu. Kalau pisah kan sudah jalan terakhir. Kalau berdamai ini artinya mereka tidak jadi pisah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat berikutnya, wa uhdhiratil anfusus syuh, seperti tidak memberikan nafkah. Ini kan memang biasanya ada laki-laki itu yang pelit. Pada zaman Nabi aja ada sahabat juga yang pelit gitu kan.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yuridu anna syuhha mulaziman lin nafsil basyariyah, bahwasanya sifat kikir itu sebuah karakter yang kadang-kadang susah untuk ya dihilangkan. Ya kalau sudah umpamanya ketemu suami yang seperti itu, ya tidak memberikan haknya dalam nafkah dan seterusnya, maka dalam hal ini kalau dia memang tetap di situ boleh ada perdamaian kan gitu. Sekali lagi, karakter seperti ini memang tidak bisa hilang sama sekali. Dikatakan la yufarikuha abadan. Wal mar'atu karrajul, dan wanita itu ya seperti laki-laki juga dalam hal ini. Hanya saja wanita itu ya tentu dia lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka jika kamu memperbaiki, wa in tuhsinu wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah, yang tidak jadi bisa di situ. Dan dengan perdamaian tadi Allah menjelaskan fa innallaha bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan, ya, Allah itu maha mengetahui. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa ma dallat alaihi hadhil ayah wa ammal ayat ats-tsalisah, ayat yang ketiga itu ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ila akhir ayat, faqad tadammanat haqiqatan kubra. Ayat ini berisikan tentang suatu hakikat yang besar. Apa itu? Ajizuz zauj 'anil adli baina zaujatihi. Ini bagi para suami yang punya istri lebih dari satu, ya, menjelaskan tentang kebenaran suatu hakikat. Dalam hal ini adalah ketidakmampuan suami untuk berbuat adil, ya, di antara istri-istrinya yang berada dalam tanggungannya. Apa ini? Ini berkenaan dengan hati. Kalau berkenaan dengan zahir, bisa kasih rumah satu-satu sama, bisa dikasih uang belanja sama, dan seterusnya. Giliran bisa sama. Tapi kalau yang namanya hati itu tidak bisa sama. Nah, maka ini ayat ini sering dijadikan karena tidak mampu berbuat adil, maka nggak boleh ta'addud kan gitu, nggak boleh poligami. Nah, ini ayat ini menjelaskan hal tersebut supaya bagi kaum laki-laki, ya, juga faham. Walau harastum, walaupun kalian berusaha, tetap tidak bisa. Maka kalau ada masalah, fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Karena itu janganlah kamu wahai para suami terlalu condong, ya, kepada yang kamu cintai. Kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nggak boleh, ya. Fatadharuha kal mu'allaq wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Maka jika kamu memperbaiki dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni terhadap apa yang kamu lakukan sebelumnya, rahiman, dan Allah itu Maha mengasihi kepada semua hamba-hambanya
yang berusaha untuk berbuat baik tadi. Amma fil qismah wal kisa' wal ghida' wal ashrah bil ma'ruf fahadha mustata'un lahu. Ini dijelaskan. Adapun yang kaitannya dengan ya pembagian berapa malam di istri pertama, kedua dan seterusnya, atau pakaian, atau makanan, atau rumah, maka hal tersebut laki-laki bisa berbuat adil, gitu ya. Berbuat adil. Tapi kalau hati itu sudah jelaskan memang tidak bisa. Walamma alima Allah Ta'ala hadha min abdihi rakhasa lahu fi dhalika. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya seperti artinya Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi pada hambanya, maka Allah memberikan rukhsah, ya, maka tidak dihukum, artinya tidak dianggap berdosa kalau ya suami lebih cinta hatinya itu kepada salah seorang istrinya. Tapi hal tersebut tidak boleh menjadikan kemudian dia pilih kasih dalam hal ya pembagian tinggal malamnya, pakaiannya, makanannya dan seterusnya, nggak boleh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Wal muharram ala zawj, dan yang diharamkan apa bagi para suami yang istrinya lebih dari satu, huwal mailul kamil ila ihda zawjatihi an baqihinna, ketika dia sebab karena merasa lebih cinta kemudian dia memberikan lebih ya, perhatiannya, kalau hadiah dilebihkan dan seterusnya kepada salah seorang istrinya meninggalkan yang lainnya. Kenapa? Karena hal tersebut yuaddi an tabqal mu'mina fi wad'in la hiya mutazawwijah tatamatta bil huquq az-zawjiyah wa la hiya mutallaqah. Jadi kan banyak itu punya istri lebih dari satu, istri yang pertama tidak pernah ditengok sampai ribut kan gitu, dia tidak dicerai tidak ya, tapi tidak digauli juga, tidak dapat giliran juga, maka hal seperti ini tidak boleh. Dan itu biasanya ya karena mungkin bisa jadi karena yang satu lebih kaya, yang satu lebih cantik dan seterusnya seperti itu, sehingga hati dia yang memang tidak mungkin sama. Tapi sekali lagi hal tersebut tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya ya lebih cinta sedikit saja ya. Tapi dalam hal kewajiban tidak boleh dibedakan gitu. Apalagi sampai dijelaskan ini kalau pada zaman jahiliyah dulu sampai ya itu tadi dibiarkan tergantung gitu, kayak orang nggak punya suami mau menikah tapi nggak bisa. Fatadharuha kal mu'allaqah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kamu tinggalkan wanita itu seperti wanita yang digantung ya. Punya suami kayak nggak punya suami, mau punya suami nggak boleh kan gitu. Wa qauluhu ta'ala lalu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuslihu, wahai para suami ya, kalau kalian ingin berdamai fi a'malikum wa fil qismi baina zaujatikum, artinya kalian dalam ya, pembagian malamnya dan seterusnya ingin kembali ya, artinya memberikan hak-haknya di antara istri-istri kalian, wa tattaqullaha, dan kamu memang ingin bertakwa kepada Allah dalam hal tersebut, fala tamilu kullal mail, maka janganlah kamu
terlalu condong atau condong ke salah satunya dengan kecondongan yang berlebihan. Wala tajuru fima tutiquna al-adl, dan kamu jangan berbuat dosa di mana kamu bisa berbuat adil, ya. Adil dalam muasyarah, adil dalam memberi rezeki atau pakaian, makanan dan seterusnya, harus adil, sama rumah harus adil. Fa innahu ta'ala yaghfiru lakum ma ajistum 'anil qiyam, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang kamu tidak mampu. Ya seperti tadi, merasa ada lebih sayang kepada salah satunya hatinya, maka hal tersebut Allah ampuni. Kenapa? Memang itu kelemahan manusia, li dha'fikum, tidak mungkin. Maka dijelaskan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Itu sudah dijelaskan, memang seperti itu manusia itu, ya. Ya seperti kita kepada, jujurlah, jangankan kepada istri, kepada anak-anak kadang-kadang itu merasa apa ya, kalau kita ketemu gitu cerita anakku yang satu ini yang beda kan gitu. Boleh artinya merasa, tapi kemudian jangan sampai hal tersebut menjadikan dia melakukan kesalahan. Contoh, kalau anak ya, dia pengen memberikan hibah kepada anak-anaknya, yang anaknya nurut, rajin, ibadahnya luar biasa. Nah, dikasihlah hibah, yang lainnya tidak dikasih. Ini tidak boleh, ya. Kalau senang kepada orang yang lebih baik itu wajar, tapi kemudian menyebabkan dia condong kemudian memberikan seperti hibah kepada salah seorang anaknya, yang lainnya tidak, atau memberikan dengan cara yang tidak sama, yang satu diberikan lebih banyak, yang satunya lebih sedikit, maka hal tersebut sesuatu yang dilarang. Dan Rasulullah pernah, ada sahabat yang mulia memanggil Rasulullah, meminta Rasulullah untuk menjadi saksi bahwasanya dia memberikan hibah kepada anaknya. Rasulullah bertanya, apakah yang lain kamu kasih? Tidak Rasulullah, saya tidak mau jadi saksi dalam hal ini. Artinya hal-hal seperti itu harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan hal itu hanya berdasarkan, ya, keinginan nafsu hati kita saja, tapi harus adil sebagaimana dijelaskan dalam hal ini. Wala tajuru fi ma tutiquna al-adl fihi fa innahu ta'ala yaghfiru lakum ma ajistum 'anil qiyam bihi li dha'fikum. Jadi sekali lagi, kamu jangan berbuat dosa terhadap apa yang kamu yang mampu untuk berbuat adil. Tapi yang itu di luar kemampuan Anda, karena memang manusia lemah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal tersebut. Ya seperti merasa lebih cinta kepada salah satu, kepada di antara istri-istrinya tadi. Wa yarhamukum fid dunyakum wa ukhrakum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat kepada kalian, ya, dalam hal ini di dunia dan di akhirat kalian. Li'anna Allah ta'ala kana wa ma zala ghafuran lil taibin rahiman bil mu'minin. Yang dijelaskan kemudian di akhir ayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu, ya, mengampuni, memberi ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang beriman. Ini yang dijelaskan dalam ayat yang ketiga atau 129. Sedangkan ayat yang terakhir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan bagi suami istri yang tadi kalau tidak bisa damai, terakhir apa? Pisah. Gitu ya. Pisah. Dan kalau pisah itu ada perasaan nanti gimana rezekinya dan seterusnya, kan begitu. Apalagi wanita yang selama ini mungkin bergantung kepada suaminya. Maka di dalam ayat ini, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan bagi suami istri ya, yang tidak bisa lagi berdamai. Mungkin karena pelitnya salah satu di antara keduanya dalam hartanya dan tidak mau yang menurunkan atau tidak mau lagi mengalah gitu ya, tidak mau lagi mengalah dari sesuatu yang menjadi karakternya tersebut. Akhirnya apa? Pisah ya, akhirnya pisah. Maka Allah menjelaskan dalam hal ini, Allah menyediakan untuk para suami dan istri kalau memang terpaksa harus pisah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala yang membuat suami istri tersebut cukup kaya min sa'atihi, dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Kenapa? Wa kana Allahu wasi'an hakima. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha luas rizkinya. Hakima, maha bijaksana terhadap semua apa yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Sekali lagi, kalau ini terpaksa damai sudah tidak bisa. Tapi tetap kalau bisa damai itu lebih baik. Dan biasanya harus yang mengalah, egonya diturunkan. Hidayatul ayat yang terakhir, petunjuk ayat-ayat yang sudah kita baca. Artinya poin-poin penting yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini. Satu, takriru mabda'i ithin nisa wal atfal. Jadi sekali lagi ini menjelaskan tentang ketetapan bahwasanya wanita dan anak-anak itu mendapatkan warisan. Nah, ini coba ini difahami betul, terutama bagi para wanita yang kadang-kadang protes, kenapa bagian saya itu sedikit. Dia lupa bahwasanya kalau nikah dia dapat mahar. Kalau nikah dia tidak wajib mencari nafkah, tapi haknya adalah diberikan nafkah dan seterusnya. Wal muhafadzatu ala malil yatama wa hurmatu akliha. Dan juga kewajiban menjaga harta anak yatim ya, dan haram hukumnya memakan harta anak yatim. Ini lebih khusus kepada walinya. Yang kedua, istihbabus sulhi baina zawjaini 'inda ta'adzuril baqa' ma'a ba'dihha aw ba'dihima illa bihi. Anjuran untuk berdamai. Ya, berdamai itu kan butuh biaya gitu ya. Dan seterusnya. Antara suami dan istri ya. Tentunya hal tersebut ya sesuai kesepakatan. Jadi nggak sampai pisah gitu. Yang ketiga, ta'adzuril adl baina az-zawjaini fil hubbi wal wat'i istalzama adamil mu'akhadhah bihi waqtafa asyar bil adl fil firash wat ta'am wasyarab wal kiswa wal muasyarah bil ma'ruf. Jadi antara suami istri itu sudah jelaskan ta'adzar, tidak mungkin adil dalam hal cinta dan al-wata'. Jadi hubungan suami istri ketika itu tidak bisa sama. Tapi syariat ini mencukupkan adil tersebut dalam hal ya, al-firash. Artinya berapa hari di situ harus sama. Wat ta'am, makanannya sama. Kalau dikasih lauk ayam ya semuanya lauk ayam, istilahnya seperti itu. Jangan yang disenangi lauknya ayam, yang gak disenangi lauknya ikan teri ya, itu. Wasyarab, minuman juga sama. Wal kiswah, pakaian. Wal muasyarah bil ma'ruf, dan menggaulinya dengan cara yang baik. Yang keempat, at-targhibu fil islah wat taqwa wa fi'lil khairat. Anjuran untuk selalu mendahulukan al-islah ya. Berdamai, bertakwa, dan melakukan hal-hal yang terbaik.
Yang kelima, al-furqah baina az-zawjaini in kanat ala mabda'il islah wa taqwa aqabat khairan ajilan au ajilan. Jadi perpisahan antara suami dan istri yang sudah dimediasi tadi ya, dengan supaya berdamai dan seterusnya, tapi itu susah untuk diwujudkan, maka hal tersebut ya, diperbolehkan ya, pisah kalau memang itu mendatangkan akibat yang tidak baik, baik pada waktu dekat atau pada waktu panjang. Karena kalau dilanjutkan ini bisa tersiksa salah satunya, maka Islam memperbolehkan. Tapi sekali lagi, tolak atau pisah atau cerai itu sebenarnya jalan yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini masalah keluarga ya, masalah keluarga banyak sekali sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan apa yang ya yang bertepatan dengan kita bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita selalu beriman bahwasanya apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya itu adalah kebaikan untuk seluruh hamba-hambanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.